peradaban manusia. Dalam perjalanan kenabian Nuh alaihissalam pada 3993 sampai 3043 sebelum Masehi, dikisahkan ia bertemu dengan seorang wanita yang beriman kepada Nuh. Ia bernama Umroh. Nuh yang saat itu berusia 500 tahun menikahinya. Mereka dikaruniai 3 orang putra laki-laki, yaitu Yafet, Sam, dan Ham. Ketiga putra Nuh inilah yang menjadi awal dari lahirnya bangsa-bangsa di bumi ini. Selain itu, lahir pula 3 putri Nuh, yaitu Hishwah, Saroh, dan Bayurah. Pada masa berikutnya, beriman pula kepada Nuh wanita bernama Wal'ab bin Ajwil, yang dinikahinya dan melahirkan 2 orang putra, Balus dan Kan'an. Kan'an dan ibunya, keduanya tenggelam saat banjir dahsyat. Dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa nasab setiap orang dari ras manusia di bumi ini kembali pada putra-putra Nuh, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, Sam adalah moyang Arab, Ham adalah moyang Habasyah, dan Yafet adalah moyang Rum. Yang dimaksud Rum, Romawi di sini adalah bangsa Rum yang pertama, yaitu orang-orang Yunani, Yawan, yang nasabnya sampai kepada Rumi bin Labid, yang nasabnya sampai kepada Rumi bin Labti bin Yunan, Yawan bin Yafet bin Nuh. Ibnu Katsir di dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah. Telah ada kesepakatan di kalangan para ahli nasab, genealogis, dan para sejarawan bahwa seluruh ras manusia yang ada setelah Nuh adalah selain orang yang bersamanya di kapal. Atas makna ini ditafsirkan firman Allah, yaitu putra cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Quran Surat Al-Isra ayat 3. Dan bahwa mereka semua punah dan tidak menurunkan keturunan. Kemudian mereka sepakat bahwa seluruh keturunan manusia sekarang adalah 3 putra Nuh. Allah berfirman, dan kami jadikan putra cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Quran Surat As-Saffat ayat 77. Mereka adalah Yafet, Sam, dan Ham. Setiap umat dari seluruh umat yang ada di bumi saat ini kembali nasab mereka kepada salah satu dari 3 putra Nuh. Tentu saja bersama dengan beragam pendapat mengenai hal itu. Nabi Nuh alaihissalam mendoakan yang baik-baik kepada anak sulungnya, Sam, tapi tidak pada 2 putranya yang lain, Ham dan Yafet. Sam didoakan keturunannya menjadi nabi dan orang-orang soleh, sedangkan Ham dan Yafet dikutuk. Ham melahirkan keturunan kaum Negro, sedangkan Yafet menurunkan makhluk terjelek. Sejarawan penting Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas 1448 sampai 1522 dalam buku berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman mengutip Al-Kisai mengatakan, setelah Nabi Nuh alaihissalam menetap kembali di bumi, ia membagi 3 wilayah untuk anak-anaknya, yaitu Sam, Ham, dan Yafet. Sam menetap di wilayah bagian barat, keturunannya menempati daerah Romawi, Persia, dan Arab. Selain itu, Sam juga diberi daerah yang meliputi Hijaz, Yaman, Irak, Syam, dan daerah yang lainnya. Nabi Nuh melihat di wajah Sam ada cahaya kenabian. Sam adalah anak Nuh yang tertua. Ham ditempatkan di wilayah utara. Keturunannya menempati daerah Zanji dan Habasyah. Sedangkan Yafet ditempatkan di wilayah timur. Keturunannya banyak menempati daerah Turki, Ya'juj dan Ma'juj. Syekh Muhammad bin Ahmad bin Iyas mengutip Ka'ab al-Ahbar mengatakan, setelah Nabi Nuh berusia lanjut dan mendekati ajalnya, dia mengundang anak cucunya. Dia memohon kepada Allah agar mengabulkan doanya. Dia naik ke puncak gunung. Pertama kali, dia memanggil Sam. Si sulung ini pun datang. Ia duduk di hadapan Nabi Nuh. Kemudian, Nuh meletakkan kedua tangannya kepada Sam dan berkata, Ya Allah, berkatilah Sam beserta keturunannya, dan jadikanlah di antara keturunannya kenabian dan kerajaan. Belakangan, doa Nabi Nuh ini terkabul. Keturunan Sam banyak yang menjadi nabi dan orang-orang soleh. Sam mempunyai 5 anak. Pertama, Arfahsyad yang melahirkan banyak nabi dan orang-orang soleh. Dan di antara keturunannya adalah orang-orang Arab, Rabi'ah, dan Mudar, dan kabilah-kabilah Yaman. Kedua, Hashim yang keturunannya banyak menempati di tanah Yaman yang dikenal dengan Nasanis. Di wajah mereka hanya ada 1 mata, 1 telinga, dan 1 kaki. Ketiga, Huwail. Keturunannya adalah orang-orang Amalikah dan Imadiyah. Keempat, Arum, keturunannya adalah kabilah-kabilah Ad dan Samud. Kelima adalah Syamalika, yang tidak memiliki keturunan karena mandul. As-Salabi mengatakan bahwa Sam berumur 600 tahun. Dia adalah orang yang tidak sabar terhadap kematian.
Nuh pernah memohon kepada Allah agar tidak mematikan Sam hingga dia sendiri meminta kematian kepada Tuhannya. Ketika dia telah berusia lanjut dan merasa lemah untuk beraktivitas, dia meminta mati kepada Tuhannya. Setelah meninggal, dia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Sam leluhur kaum Negro. Setelah meninggal, ia dikuburkan di sebuah kota di Hauran. Selanjutnya, Nabi Nuh memanggil Ham. Tidak seperti Sam, anak kedua ini tidak menyambut panggilan ayahnya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuk dalam doanya, "Ya Allah, buatlah anak cucunya menjadi terhina dan hitamkanlah paras mereka. Jadikanlah mereka sebagai budak dan payan bagi keturunan Sam." Menurut sebuah riwayat, Ham mempunyai seorang anak yang bernama Misraim. Dia mendengar doa kakeknya itu. Dia pun mendatangi Nabi Nuh. "Wahai kakek, aku penuhi panggilanmu, sebab ayahku tidak memenuhinya." Nabi Nuh meletakkan kedua tangannya di badan Misraim dan berdoa, "Ya Allah, sebagaimana Kau telah mengabulkan doaku, maka berkatilah anak ini beserta keturunannya. Tempatkanlah mereka di bumi yang diberkati, yang merupakan induk negeri dan tempat hiruk-pikuknya para hamba, yang sungainya merupakan sungai terunggul." Dan pada masa berikutnya, Misraim menetap di Mesir, tempat yang ditinggalinya diberi nama dengan namanya, dan di antara keturunannya adalah suku Kipti. Rupanya, ketika Nabi Nuh memanggil Ham pada malam itu, dia bersenggama dengan istrinya. Kemudian istrinya melahirkan 2 anak, laki-laki dan perempuan. Ham melihat kedua anaknya berkulit hitam. Dia mengingkari keduanya sebagai anaknya seraya berkata, "Kedua anak ini bukan keturunanku." Istrinya berkata, "Keduanya benar-benar darah dagingmu, akan tetapi kita telah terkena kutukan bapakmu, Nuh." Akhirnya, Ham meninggalkan istrinya beserta kedua anaknya. Lantas, dia kabur karena merasa malu kepada orang-orang. Ketika kedua anak itu menginjak dewasa, mereka pergi untuk mencari jejak bapak mereka, Ham. Keduanya sampai pada sebuah kampung yang dekat dengan sungai Nil. Kemudian, pemuda hitam tersebut menggauli saudara perempuannya. Lalu si perempuan itu mengandung dan melahirkan anaknya, laki-laki dan perempuan yang berkulit hitam. Pada akhirnya, 2 bersaudara itu menikah dan melahirkan keturunan. Keturunan mereka berdua semuanya berkulit hitam hingga sekarang. Al-Kisai mengatakan bahwa kampung yang didiami oleh mereka bernama Naubah. Berikutnya, Nabi Nuh alaihissalam mengundang Yafet. Anak ketiga ini juga tidak menyambut panggilannya. Akhirnya, Nabi Nuh mengutuknya di dalam doanya. "Ya Allah, jadikanlah keturunan Yafet sebagai makhluk yang terjelek." Keturunannya adalah Ya'juj dan Ma'juj, serta orang-orang Turki. Yafet pergi ke sebuah negeri yang ada di bagian timur. Di sana dia kawin dan memiliki 5 anak laki-laki, yaitu Jauhar, Batrash, Mayashih, Sanaf, dan Sakwil. Keturunan Jauhar adalah orang-orang Sakalibah dan Romawi, sedangkan keturunan Batrash adalah orang-orang Turki. Keturunan Mayashih orang-orang Ajam. Keturunan Sanaf adalah Ya'juj dan Ma'juj. Dan keturunan Sakwil adalah orang-orang Arman, suku yang mendiami negeri Armenia. Ya'juj dan Ma'juj. Tentang Ya'juj dan Ma'juj, dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 94 dinyatakan, keduanya adalah kaum yang suka berbuat kerusakan di muka bumi. Ya'juj dan Ma'juj merupakan 2 istilah yang selalu disebut bersamaan. Kedua istilah tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan juga kitab-kitab suci terdahulu. Sampai hari ini, suku bangsa yang disebut Ya'juj dan Ma'juj masih menimbulkan perdebatan. Ada yang menyebutkan mereka sebagai bangsa Tatar, Mongol, Cina, dan sebagainya. Ada pula yang menganggap Ya'juj dan Ma'juj sebagai nenek moyang bangsa Turki. Namun demikian, identitas mereka sesungguhnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ibnu Katsir menerangkan, Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Adam alaihissalam. Silsilah mereka dikatakan berasal dari keturunan Yafet bin Nuh alaihissalam. Dalam Al-Quran dikisahkan, Ya'juj dan Ma'juj diisolasi oleh tembok atau benteng logam yang dibangun Zulkarnain. Meski mereka masih berasal dari jenis manusia, Ya'juj dan Ma'juj memiliki ciri khas yang membuat mereka tampak berbeda dari manusia pada umumnya. Dalam satu hadis, Nabi SAW disebutkan, Ya'juj dan Ma'juj memiliki muka yang lebar, mata yang kecil, sipit, dan warna putih di rambut atas mereka. Bentuk wajah mereka dikatakan mirip perisai. Hadis riwayat Imam Ahmad. Kekacauan bahasa. Abu Hanifah Al-Dailuri menyebutkan bahwa pada suatu masa Raja Jam terjadi kekacauan bahasa. Saat itu, putra-putra Nuh di berbagai wilayah Babel dan Babilonia atau Kurdi sekarang Irak masih membadati wilayah itu. Mereka menggunakan bahasa Suryani, bahasa yang digunakan oleh Nuh. Namun, pada beberapa masa berikutnya, sering dengan berpencarnya mereka, terjadilah kekacauan bahasa. Mereka berbincang dengan kelompok
keluarga, suku, memakai bahasa dan ungkapannya masing-masing, yang selanjutnya diwarisi oleh keturunannya. Kelompok pertama, yang keluar dari Babel berpencar ke utara dan ke timur, adalah keturunan Yafet bin Nuh. Mereka 7 bersaudara, yaitu Atruk, Al-Khazar, Saklab, Slavia, Taris, Manix, Kumari, Gomari, dan Sin. Sedangkan kelompok kedua adalah keturunan Ham bin Nuh, berpencar ke arah selatan, tenggara, dan barat. Mereka juga 7 bersaudara, yaitu Alsin, Alhin, India, Zans, Habsyi, Ethiopia, Lubah, dan Kan'an. Bukan Kan'an yang tenggelam saat banjir. Kelompok ketiga adalah Sam bin Nuh. Mereka tetap tinggal bersama Jam, Raja Babel, dengan bahasanya sendiri, antara lain bahasa Ibrani, Hebreu, bahasa Taurat, Suryani, bahasa Injil, dan Arab, bahasa Al-Quran. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat dan memberikan inspirasi kepada kita semua. Oh iya, jangan lupa bagi video ini kepada banyak orang. Terima kasih.